Ini mau masak menu favorit dulu. Ada tempe yang udah saya potong-potong. Nah, setelah itu nanti saya masak daun singkong tumbuk. Nah guys, tempe yang udah saya potong-potong tadi kan udah dikasih garam ya. Saya goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Ini tempenya sudah bisa dibalik ya. Balik-balik dulu biar masaknya merata ya. Oh ya, bumbu untuk lauk tempe sama ayam sudah saya persiapkan ya. Jadi itu ada kemiri udah saya tumbuk tapi nggak halus, jadi di blender. Nah, saya tumbuk itu biar gampang dihaluskan di blender ya. Oh ya, biasanya kan kalau blender kemiri itu perlu air ya. Nah, kali ini saya siasati dengan pakai tomat. Tomat kan mengandung air, jadi tidak perlu ditambah air lagi saat memblender. Dengan tomat aja sudah bisa dihaluskan. Nah, ini tempenya sudah agak kecoklatan ya guys. Dibalik-balik lagi. Saya lanjut potong-potong bumbu. Cabai, bawang saya potong-potong baru masukkan blender biar gampang dihaluskan ya. Ini saya bersihkan kunyit dulu ya guys, sama jahenya. Nih, saya potong-potong dulu di sini. Nah, tempenya sudah matang, tapi kita kecilin. Tempenya diangkat semua. Ini hasilnya guys. Anak-anak udah minta itu. Lanjut beresin bumbu. Ini ada kunyit. Kunyit biasa saya goreng dulu ya, biar kalau udah dimasak nanti gampang matangnya, karena kunyit itu kan aromanya agak kurang enak kalau menurut saya. Tapi kunyit itu bagus untuk tubuh kita ya. Jadi guys, kalau kunyit itu dapat perlakuan sendiri dari saya ya. Nah, sebelum dibuat jadi sambal, pasti kunyit saya goreng dulu. Setelah digoreng baru ikut di blender dengan bumbu lain. Nah, itu udah saya masukkan ke dalam blender ya. Itu sama bumbu yang lain, cabai, bawang, tomat, kemiri, jahe. Nah, itu udah lengkap itu di dalam ya. Saya blender dulu. Nah, ini bumbunya udah saya blender. Terus ada daging ayam tadi udah saya ungkep duluan ya. Ini saya keluarin dulu daun salam, daun jeruk sama lengkuasnya. Ini saya buang ya. Sekarang minyaknya kita sisakan di wajan 2 sendok makan, nyalain kompor. Nah, minyak yang sudah dipanaskan boleh langsung kita masukkan bumbunya yang udah kita blender ya. Nah, bumbunya agak kental, jadi susah dia kalau cuma dituang aja. Nah, karena dia pakai kemiri tadi ya guys waktu di blender. Diaduk-aduk, kemudian
saya tambahkan garam kira-kira 1 sendok teh. Guys, ini saya tambahkan air ke dalam sambalnya kira-kira 100 ml ya. Ini saya tuang. Di sini maksudnya biar tempe dan ayamnya yang saya masukkan ke bumbu itu nantinya bisa menyerap bumbunya ya. Guys, jadi daging ayam sama tempe yang sudah kita masukkan boleh kita aduk-aduk ya, biar bumbunya itu tercampur merata. Nah, apinya juga kita kecilkan, jadi kita masak lagi dengan api yang sangat kecil sampai dia nanti agak kering ya, bumbunya itu meresap semua ke dalam daging sama tempenya. Guys, ini saya tambahkan garam lagi ya, seperempat sendok teh. Nah, ini opsional lah ya, tergantung selera kita saja lah. Sekarang kita tutup. Nah, diamkan sebentar. Sambil menunggu agar bumbunya meresap ke dalam daging ayam sama tempenya, saya cuci piring dulu ya guys, biar nggak berantakan di wastafelnya. Nah, ini dia daging ayamnya sudah matang ya. Bumbunya benar-benar sudah meresap, pasti rasanya enak dan gurih guys. Ini yang ditunggu-tunggu, daun singkong tumbuk atau bulung gadong nai duda kalau bahasa Batak. Jadi dia diduda-duda, tapi saya tidak punya alatnya di sini, jadi pakai ulekan ya. Seperti ini caranya guys. Ini dia guys, proses pengulekan daun singkong tumbuknya sudah selesai ya. Saya cuci tangan sebentar. Oke, langsung dilihat hasilnya ya, cuma sedikit ya guys. Tadi pas di warung adanya cuma 2 ikat, jadi saya beli yang 2 ikatnya. Itu pun sampai di rumah saya pilih-pilih lagi daunnya yang bagus, itu yang saya siapkan buat jadi sayuran ya. Kita semua penggemar daun singkong ini, tapi ya cuma sedikit nggak apa-apa lah. Tempenya saya angkat dulu sama daging ayam yang di dalam tadi, biar kita lanjut masak bulung gadong nai duda atau daun singkong tumbuk. Ini udah enak ini guys. Jadi
Kalau masak pakai kemiri itu rasanya gimana, kayak ada gurih-gurihnya gitu, kayak rasa kacang saya bilang. Berhubung karena lauknya sudah matang ya, kalaupun sayurnya belum, anak saya sudah minta makan itu. Saya kasih anak makan dulu ya, saya siapkan makannya, maksudnya yang suapin papanya, biar saya bisa masak daun singkongnya guys. Jadi kita kerjasama dulu karena papanya sedang di rumah. Untuk menu anak saya biasakan itu ada sop ya, ada kuah sop ataupun kaldu. Jadi memang tidak pakai micin. Mengatasi itu biar ada rasa-rasanya, saya kasih kaldu. Nah, jadi makannya tidak kering ya guys. Itu ada kuah sop dari daging yang tadi. Ini bumbu untuk bulung gadung naiduda atau daun singkong tumbuknya ya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, sama lengkuas. Lengkuasnya digeprek, jahe boleh digeprek, bawang putih sama bawang merah dirajang aja. Dipanaskan dulu minyak sayurnya ya. Tunggu minyak sayurnya panas, saya potong-potong itu bawang putih sama bawang merah. Sekarang saya geprek dulu lengkuasnya pakai gelas, jadi nggak mesti pakai ulekan. Ini geprek jahenya, selesai. Maafkan guys, saya pakai santan, siap pakai ini santan kelapa kara ya, berhubung karena pasar di tempat saya itu agak jauh. Nah, sekarang langsung aja saya goreng bawang putih duluan ya. Setelah aroma bawang putihnya tercium wangi, baru saya masukkan bawang merah dan bumbu yang lain. Saya kecilin api dulu biar bisa ambil air ya, agar bumbunya tidak gosong. Sekarang saya tambahkan air ya guys, ini kira-kira 500 ml. Selanjutnya kita tunggu airnya sampai mendidih, baru kita masukkan santan ini ya guys. Nah, ini udah mendidih ya guys airnya ya. Lalu sekarang kita masukkan santannya. Setelah kita masukkan santan, kita aduk-aduk sebentar ya guys. Kemudian kita masukkan daun singkong yang udah ditumbuk tadi, diaduk-aduk terus.
tidak pecah ya. Nah, ini apinya boleh dikecilin guys. Oh ya, satu lagi yang harus saya kasih tahu ya guys, sharing pengalaman saya masak daun singkong tumbuk ini. Jadi kita masaknya itu memang harus pada air yang benar-benar mendidih. Kenapa? Karena kalau kita masaknya itu pada air yang tidak mendidih, nanti sayurannya itu terasa itu rada pahit ya. Udah gitu warnanya juga kecoklatan. Nah, pasti warna sayurnya jelek gitu. Kemudian yang buat tidak nyaman itu saat dikonsumsi, ada aroma mentah ya pada sayurnya. Untuk penyedap saya tambahkan gula dan garam. Ini saya masukkan garam kira-kira 1 sendok teh guys. Di sini saya tambahkan gula ya guys, kira-kira setengah sendok teh. Sekarang saatnya tes rasa dulu ya guys. Ini saya cicipin nih. Udah pas belum rasanya? Oke. Rasanya sudah pas. Baik, ini sudah matang ya guys. Jadi saya tuang dulu ke mangkok. Sudah siap untuk dihidangkan ya. Sebentar, saya cuci tangan dulu. Ini hasilnya guys, ada daun singkong tumbuk, terus daging ayam tempe sambal kemiri ya, nah sama sopnya ya. Belum apa-apa, nasinya udah habis aja. Enak nggak? Maknyos ya. Oke, aku udah lapar banget nih, apalagi liatin lu makan. Mau makan juga. Ini anak gadisku sampai cemilin sayur. Untuk sayur jadi cemilan ya. Dia nggak mau dipakein nasi. Dia nggak bisa nahan selera lihat daun singkongnya dihabisin di meja makan. Tuh lahap banget kan guys. Enak ya kak? Suka?